Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang segitiga. Langsung saja simak baik-baik penjelasannya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar segitiga ABC. Nah, segitiga itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC, dan mempunyai 3 buah titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Ya. Kemudian jenis segitiga. Jenis segitiga dilihat yang pertama dari panjang sisinya. Ada 3 jenis segitiga dilihat dari panjang sisinya. Yang pertama adalah segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang itu apa? Segitiga yang sisinya tidak ada yang sama panjang atau semuanya beda panjangnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah segitiga sama kaki. Jadi segitiga yang memiliki satu pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AC sama panjang dengan BC, ini sama kaki. Kemudian yang terakhir adalah segitiga sama sisi. Artinya ketiga sisinya semuanya sama. Oke, ini dilihat dari panjang sisinya. Kemudian jenis segitiga yang kedua kita lihat dari sudutnya, ya. Yang pertama adalah segitiga lancip. Artinya segitiga tersebut ketiga sudutnya adalah lancip. Sudut P, sudut Q, dan sudut R di sini semuanya lancip. Kemudian yang B, segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku atau membentuk sudut 90 derajat, ya. Selanjutnya adalah segitiga tumpul, artinya segitiga yang salah satu sudutnya ini membentuk sudut tumpul, yaitu sudut P. Seperti itu. Kemudian rumus keliling dan luas, ya. Rumus keliling itu adalah jumlah semua sisinya. Nah, perhatikan gambar segitiga ini. Misal di sini ada sudut A, artinya sisi di depan sudut A Ibu berikan nama A kecil. Kemudian di sini sudut B, sisi di depan sudut B ini Ibu beri nama B kecil, dan selanjutnya adalah C kecil. Nah, kelilingnya itu adalah jumlah semua sisinya, yaitu AB tambah BC tambah AC, di mana ya AB ditambah BC ditambah AC, sehingga rumus kelilingnya adalah A ditambah B ditambah C, ya. Kemudian yang B adalah luas. Rumus luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, atau luas sama dengan setengah kali A kali T, di mana alasnya selalu tegak lurus dengan tinggi. Nah, sekarang tingginya yang mana di sini? Alas selalu tegak lurus tinggi. Nah, misalkan alasnya adalah AB. Nah, tingginya berarti yang ini. Nah, ini selalu tegak lurus. Ini disebut dengan tinggi. Bisa dipahami anak-anaknya? Kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pada gambar di bawah ini, segitiga ABC sama kaki dengan panjang AB sama dengan 12 cm dan panjang AC adalah 8 cm. Hitunglah keliling segitiga tersebut. Nah, di sini panjang AC adalah 8 cm, kemudian panjang AB 12 cm, ya. Karena sama kaki sehingga panjang BC juga sama 12 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, kelilingnya adalah jumlah semua sisi-sisinya. Nah, di sini sudah diketahui semuanya ya. Jadi langsung saja A ditambah B ditambah C, sehingga A-nya adalah 8 plus 12 ditambah 12, ya. 8 ditambah 12 itu adalah 20. 20 ditambah 12 adalah 32 cm. Inilah keliling segitiga sama kaki tersebut. Sekarang contoh soal yang kedua. Hitunglah luas segitiga pada gambar berikut. Nah, untuk menentukan luas segitiga, rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini kita perhatikan gambar yang A terlebih dahulu. Untuk mencari luas, ya, kita lihat segitiganya. Jenis segitiganya di sini adalah segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya yang terbentuk adalah siku-siku. Nah,
luas segitiga rumusnya adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, hati-hati untuk menentukan alas, ya alas selalu tegak lurus dengan tinggi, sehingga alasnya adalah 16 dan tingginya adalah 12. Jadi kita bisa tuliskan setengah dikali 16 dikali 12 sama dengan, nah kita hitung 16 kita bagi 2, itu adalah 8. Ya, kemudian 8 dikali 12 96 cm persegi. Inilah luasnya. Kemudian contoh soal yang B. Untuk menentukan luas segitiga tersebut, kita lihat segitiganya. Nah, di sini adalah segitiga tumpul karena salah satu sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul dengan panjang sisinya di sini adalah 11. Kemudian di sini nggak diketahui ya. Nah, di sini ada garis pertolongan atau garis putus-putus. Nah, di sini panjangnya 4 cm dan di sini yang putus-putus ini adalah 13 cm. Nah, sekarang alasnya berapa? Nah, alasnya itu adalah segitiganya. Segitiganya garisnya sampai sini aja ya. Berarti artinya alasnya hanya 11. Bukan ditambahkan 4, bukan ya. Jadi alasnya 11. Kemudian tingginya, nah tinggi itu selalu tegak lurus. Nah, dengan alas. Ini hanya sebagai garis pertolongan untuk mencari tinggi ya. Karena di sini tegak lurus jadi tingginya adalah 13. Sehingga setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali 11 dikali 13 ya, sama dengan, nah kita bagi dulu ya, 11 dibagi 2 itu adalah 5,5 ya. Kemudian kita kalikan 5,5 dikali 13 dikali 5,5 jadi berapa nih? 15 ya, kita koma jadi 71,5 cm persegi. Inilah luasnya. Oke, langsung saja kita menuju contoh soal yang ketiga, yaitu pada segitiga sama kaki PQR, panjang PQ sama dengan QR dan panjang PR sama dengan 12 cm. Jika keliling segitiga tersebut adalah 46 cm, hitunglah panjang sisi QR. Nah, langkah pertama kita gambarkan terlebih dahulu segitiganya, karena di situ yang dimaksudkan adalah segitiga sama kaki dengan panjang PQ sama dengan QR. Nah, yang sama kakinya PQ sama dengan QR ya. Jadi di sini Q-nya. PQ QR. Nah, sama ya. Dan panjang PR adalah 12 cm. Nah, keliling segitiga tersebut adalah 46. Nah, berapa panjang QR-nya? Nah, cara menentukan QR, kita bisa tuliskan di sini. Keliling rumusnya adalah PR ditambah RQ ditambah PQ sama dengan 46. Ya. PR-nya di sini 12 ditambah RQ atau QR ya, QR ditambah PQ sama dengan 46 ya. Nah, karena sisi QR dan PQ sama ya, jadi 12 ditambah, nah PQ kan sama dengan QR ya, jadi 2 kali QR sama dengan 46 ya. Nah, sekali lagi PQ ini sama dengan QR, jadi QR-nya ada 2, QR ditambah QR adalah 2 QR ya. Sehingga 2 QR sama dengan 46 dikurangi 12. 2 QR sama dengan 46 dikurangi 12. Itu berapa? 34, sehingga QR-nya sama dengan 34 dibagi 2. 17 cm. Inilah panjang QR, masing-masing 17. Ya, selanjutnya kita ke nomor 4 ya. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5:4. Jika luas segitiga tersebut adalah 160 cm persegi, maka tingginya adalah, nah di sini perbandingan ya, perbandingan alas banding tinggi sama dengan 5:4. Seperti biasa ya, ketika menemukan perbandingan kita misalkan, misal alasnya sama dengan 5Y, tingginya sama dengan 4Y, sama-sama Y ya.
Kemudian diketahui luasnya di sini sama dengan 160 cm persegi. Kita turunkan rumus luas. Luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi sama dengan 160. Kemudian setengah dikali alasnya adalah 4Y dikali 5Y sama dengan 160. Kemudian 4Y kita coret dengan 2. 4 bagi 2 adalah 2Y. 2Y dikali 5Y itu adalah 10Y kuadrat sama dengan 160. Kemudian Y kuadrat sama dengan 160 dibagi 10 itu adalah 16. Sehingga Y-nya sama dengan akar dari 16 yaitu 4 cm. Itu baru Y-nya. Yang ditanyakan adalah tingginya. Nah, ini tingginya. Jadi tinggi sama dengan 4Y. 4 dikali 4 sama dengan 16 cm. Nah, kalau ditanyakan alasnya berapa? Alasnya adalah 5Y. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20 cm. Oke, baik anak-anak, untuk penjelasan materi segitiga kita sudah jelaskan mengenai pengertian segitiga itu apa aja, unsur-unsur yang dimiliki apa saja, jenis-jenis segitiga, keliling dan rumus luas dan berbagai macam contoh soal sudah kita pelajari. Semoga bisa difahami dan dimengerti. Sekian dari Bu Kiki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.